Nusantara. Apa itu Nusantara? Nusantara yaitu istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia. Jadi negara yang kita tinggali saat ini dahulu disebut dengan Nusantara. Sebelum Islam datang, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Namun dalam perkembangannya, pengaruh Islam jauh lebih kuat. Para ahli sejarah mencatat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Mengapa jalur perdagangan? Karena pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Nusantara menjadi lintasan penting perdagangan, yaitu wilayah Malaka. Sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, namun baru mulai tersiar jelas pada abad ke-13 Masehi. Ajaran Islam tersebut mudah diterima karena agama yang nyata, rasional, mengajarkan kedamaian dan persamaan derajat. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam sebagai berikut. A. Teori Mekah terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, berlangsung dari Mekah bersama dengan 9 tahun Rasulullah berdakwah secara terbuka. B. Teori Gujarat, proses kedatangan Islam pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukmin di Gujarat dan Malabar. Namun, yang menyebar agama Islam ke Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk agama Islam dan berdagang ke Nusantara, karena orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding pedagang Arab. C. Teori Persia, berasal dari daerah Persia atau Iran. Sebagai bukti, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang, misalnya tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. D. Teori Cina, berasal dari pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Sebagai bukti, masjid tua yang bernilai arsitektur Cina, raja Islam pertama di Jawa yakni Raden Patah. Semua teori di atas semakin memperkaya khasanah keilmuan tentang sejarah Islam di Nusantara. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh beberapa golongan dan cara. Golongan tersebut meliputi para pedagang, mubalik, para wali. Cara tersebut meliputi perdagangan, perkawinan, pendidikan, hubungan sosial, kesenian. Berikut merupakan para wali Songo. Sunan Maulana Malik Ibrahim pertama kali menyebarkan agama Islam di Nusantara. Sunan Ampel, nama lain dari Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim yang dikenal Sunan Gresik. Ada ajaran Moh Limo, Moh Mabuk, Moh Mai, Moh Madon, Moh Madat, dan Moh Maling. Sunan Bonang, nama lain dari Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel, tinggal di Bonang dekat Tuban, berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya agar mudah diterima masyarakat Jawa tanpa adanya paksaan. Sunan Giri, nama lain dari Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih atau Raden Baku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik, berdakwah dengan cara membuat lagu-lagu seperti Lir Ilir Juga Suweng. Sunan Derajat, nama lain dari Syarifuddin, putra dari Sunan Ampel, berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Beliau adalah wali tertua, mengajarkan bercocok tanam dan bertani dengan benar secara gratis sambil berdakwah. Sunan Gunung Jati, nama lain dari Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Berdakwah menggunakan pendekatan sosial budaya dengan memperkuat kedudukan politik sekaligus memperkuat hubungannya, mengajarkan nilai ketakwaan dan keyakinan, kedisiplinan, kearifan dan kebijakan, kesopanan dan tata krama, dan kehidupan sosial. Sunan Kudus, nama lain dari Jafar Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngadum di Jipang Panolan, berkedudukan di Kudus. Sunan Kalijaga, nama lain dari Raden Masyahid, putra dari Tumenggung Wilakita, Bupati Tuban, berkedudukan di
isi hati orang lain, dan beliau berdakwah dengan menggunakan wayang. Sunan Muria, nama lain dari Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria Kudus. Beliau wali songo termuda, berdakwah lewat kesenian hampir serupa dengan sang. Sekian materi tentang sejarah Islam di Nusantara. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon pengarahan dan bimbingannya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.